Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru hebat, perkenalkan nama saya Susilo Nugroho, CGP Angkatan 9 dari SMP Bukit Asam, Kabupaten Muara Enim. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada hakikatnya, anak-anak memiliki potensi dalam diri mereka. Disinilah tugas kita sebagai guru untuk menuntun, membantu, memotivasi anak agar mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dengan metode pembelajaran yang berbeda setiap anak. Anak yang kita ajar memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada anak yang memiliki gaya belajar audio dengan mendengar, dan ada juga anak yang memiliki gaya belajar visual dengan melihat. Disinilah tugas kita sebagai pendidik memfasilitasi kebutuhan murid. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Yang kedua, kodrat anak. Di mana ada dua kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di samping itu ada juga budi pekerti, di mana anak wajib kita kasih dengan materi pembelajaran yang memiliki nilai-nilai positif untuk menghasilkan cipta, karya, rasa, dan tenaga yang baik untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Serta bermain, di mana anak memang kodratnya adalah bermain. Di sana anak dapat bahagia, dapat juga gembira. Ya. Merdeka. Merdeka di sini adalah anak bebas melakukan aktivitas di mana anak tersebut melakukan aktivitas yang positif. Kita sebagai pendidik mengarahkan, menuntun anak tersebut untuk mencapai hak dan kewajibannya di sekolah. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid ialah pendidikan yang bagaimana caranya kita tidak boleh lagi menghukum murid, ya. Apalagi hukuman itu tidak mendidik. Kita harus memiliki rasa empati, rasa belas kasih, rasa sayang, rasa memiliki anak tersebut seperti anak kita sendiri, agar anak tersebut menjadi pribadi yang baik. Dan anak juga bukan tabula rasa. Tabula rasa di sini bukan lagi kertas kosong. Anak memiliki kodrat dasar yang samar-samar. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru, menebalkan yang samar-samar, laku yang samar-samar, budi pekerti yang samar-samar, untuk kita terangkan, untuk kita tebalkan, untuk anak menjadi pribadi yang bijaksana dan lebih baik ke depannya. Pendidikan adalah menuntun. Murid memiliki kebebasan dalam belajar. Tugas kita sebagai pendidik harus menuntun murid menuju keselamatan dan kebahagiaan dalam belajar.
Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar murid dapat menemukan potensi yang ada pada dirinya. Itu artinya kita sebagai pendidik harus mengarahkan murid untuk menemukan kodratnya dengan cara pendidik menuntun murid dengan sabar, ikhlas, serta bertanggung jawab untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak terlahir telah memiliki kodratnya yang masih samar-samar. Disinilah tugas kita sebagai pendidik menebalkan laku murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, saya melakukan semua murid mendapat perlakuan yang sama. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti hanya difokuskan pada pendidikan agama Islam dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran saya berpihak pada murid dengan tidak memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Yang kedua, sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan tes awal terlebih dahulu, kemudian membagi kelompok. Kelompok pertama, murid yang bisa mempelajari materi dengan baik. Kelompok kedua, murid yang bisa mempelajari materi tapi perlu bimbingan. Kelompok ketiga, murid yang tidak bisa dan perlu bimbingan guru. Ketiga, setelah melakukan aktivitas pembelajaran, saya bertanya kepada murid, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Bagaimana pembelajaran selanjutnya yang murid inginkan? Yang keempat, murid lebih merdeka sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid dengan tidak lagi memberikan hukuman yang tidak bersifat mendidik. Lebih membimbing anak dengan cara mengenali karakter murid satu persatu, mulai dari latar belakang, gaya belajar, hingga motivasi untuk menggali potensi yang ada di dalam diri murid sesuai kodrat alam yang mereka miliki di masa yang akan datang. Berikut foto kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.